Tetapi yang membuat Alicia sangat terkejut adalah dia tidak jatuh ke lantai seperti dugaannya, karena dia merasa ada sepasang tangan besar yang menopang punggungnya yang ramping dengan kuat, dan tangan lainnya melingkari pinggangnya, kemudian langsung membawanya turun dari panggung. Setelah Alicia berdiri dengan mantap di lantai, tanpa sadar dia menatap pemilik tangan besar itu, tetapi dia hanya melihat wajah tampan yang dingin itu mengenyitkan kening kepadanya dan bertanya kepadanya, "Apakah kau ingin cari mati dengan mengenakan sepatu yang berhak tinggi seperti itu?" Itu kan bukan keinginannya. Alicia membuka mulutnya ingin membantah, tetapi dia malah menahan dirinya karena bagaimanapun juga dia sudah berbaik hati. Jika bukan karena dia, Alicia pasti sudah jatuh dengan parah. Lalu Alicia menelan ucapan yang hampir dilontarkannya tadi. Baru saja ia hendak mengucapkan terima kasih, tetapi tiba-tiba David muncul. "Anakku sayang, apakah kau baik-baik saja? Papa barusan ingin menopangmu, tetapi tak disangka Tuan Muda Torres selangkah lebih cepat dariku. Tuan Muda Torres bersikap sangat baik kepadamu." Nada suara David terdengar penuh arti dan wajahnya menunjukkan ekspresi seolah-olah begitu mempedulikan Alicia. Marsa yang dibawa ke atas oleh orang-orang di sana bahkan tidak dilihat sama sekali oleh David. Alicia tampak sangat tertarik dengan sifat ayahnya. Ayahnya ini memang benar-benar, tadinya dia hampir saja percaya bahwa dia benar-benar ayah yang baik dan begitu mencintai putrinya. Informasi yang dia dapatkan menunjukkan bahwa ibunya begitu sempurna, tetapi mengapa dia bisa mendapatkan seorang suami seperti David? Alicia benar-benar tidak mengerti. Kepulangannya kali ini dia juga harus menyelidiki masalah ini karena dia merasa itu sangat aneh. Pasti ada sesuatu rahasia yang tidak dia ketahui. "Aku baik-baik saja, Papa. Lebih baik kau pergi ke atas untuk melihat adikku. Tadi tiba-tiba dia pingsan tanpa sebab. Siapa tahu dia memiliki penyakit serius." Raut wajah Alicia tampak lembut dan tenang. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik pada David. Dia terlihat seperti seorang putri yang bijaksana dan berperilaku sangat baik, dan David pun tampak sangat puas dengan sikap Alicia. Ini pasti karma baiknya di masa lalu sehingga sekarang dia diberikan seorang putri yang begitu sempurna. Lalu dengan cepat David berkata, "Kau benar, aku akan pergi melihat adikmu dulu. Jadi aku tidak akan mengganggu waktumu dengan Tuan Muda Torres. Tuan Muda Torres, jangan sungkan ya. Anggap saja sedang berada di rumah sendiri." Mendengar ucapannya, Dylan langsung mengenyitkan keningnya. Rumah sendiri. Apakah keluarga Sebastian cukup pantas? Lalu dia melirik Alicia dan akhirnya dia juga tidak mengatakan apa-apa yang sarkastis terhadap David Sebastian. Setelah David meninggalkan mereka berdua, lalu Dian berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk menghadiri perjamuan apapun. Aku menunggu sampai sekarang hanya untuk mengkonfirmasikan lagi kepadamu. Apakah kau benar-benar tidak memiliki keinginan lainnya?" Alicia tampak sedikit tak berdaya dengan pertanyaannya. Nyatanya Alicia hanya menyelidiki tentang keluarga Sebastian saja sebelum dia kembali ke Cina, tetapi dia tidak terlalu memahami masalah situasi ekonomi di negeri ini. Sedangkan reputasi keluarga Torres sangat terkenal sehingga dia dapat mengetahuinya bahkan tanpa perlu menyelidikinya. Dan dari reaksi David dan para tamu, dia dapat melihat bahwa Dylan ada seorang tokoh ternama di negeri ini. Lalu dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan di pulau terpencil itu. Sepertinya dia hanya melakukan sesuatu yang memang sudah sewajarnya dilakukan orang-orang.
yang mengerti sedikit tentang keterampilan medis. Kecuali itu hanyalah tentang masalah tidur bersama, tetapi dia lebih suka melupakannya dan menganggap hal itu tak pernah terjadi. Alicia lalu berkata dengan tegas dan serius, "Dylan Torres, aku telah menerima niat baikmu, tetapi aku benar-benar tidak membutuhkannya. Kalaupun ada sesuatu yang dia inginkan, dia sepenuhnya mampu mendapatkannya dengan usahanya sendiri. Dalam kamusnya tidak pernah ada kata tergantung kepada orang lain." Dylan yang memang suka mengerutkan keningnya tanpa semakin mengeratkan kedua alisnya. "Hei cewek, apakah kau tahu apa yang telah kau tolak?" Meminta kepadanya untuk memiliki keinginan tak terbatas adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang, tetapi wanita bodoh ini malah berulang kali menolaknya. Dia benar-benar ingin membuka kepala wanita bodoh ini untuk melihat apakah kepalanya itu hanya berisikan bubur. Melihat Dylan yang bersikap seperti ini, entah mengapa Alicia merasa agak lucu, karena Dylan terus memintanya untuk membuat sebuah permintaan dengan serius. Lalu dia mengangkat bahunya sambil bertanya, "Kalau begitu, tolong beritahu aku, apa yang telah kutolak itu? Apakah aku telah menolak seorang pria sejati? Dan juga namaku bukan cewek." "Lalu, siapa namamu?" Namaku Sasa." Sasa adalah nama panggilannya yang diberikan kepadanya oleh orang tua angkatnya di luar negeri. "Oke, aku sudah tahu. Tetapi, kau masih belum mengatakan keinginanmu." Alicia dengan bercanda berkata, "Karena kau bersikeras ingin membalas kebaikanku, bagaimana jika kau berjanji menikahiku saja?" Sekarang giliran Dylan yang tidak tahu harus berkata apa. Ekspresinya, wajahnya tampak sangat rumit, dan keheningan itu tampak sangat canggung. Lalu Alicia batu kecil untuk meredakan suasananya dan berkata, "Aku hanya bercanda saja, jadi lupakanlah. Aku tidak butuh apa-apa." "Boleh," ujar Dylan tiba-tiba. "Apa?" tanya Alicia dengan bingung. "Boleh apa?" Dylan kembali menunjukkan ekspresi dinginnya dan berkata, "Keinginanmu itu, aku perlu mendiskusikannya kembali dengan keluargaku. Karena masalah ini, bukan aku saja yang dapat memutuskannya." "Tunggu," ujar Alicia dengan melebarkan matanya karena kaget dan tak bisa berkata-kata. "Kau tidak menganggap serius dengan ucapanku itu kan? Aku sudah katakan, aku hanya bercanda saja tadi." "Terkadang, kebenaran itu tersembunyi di dalam candaan." "Tetapi aku benar-benar hanya bercanda. Aku tidak tertarik kepadamu." Tatapan kebingungan tampak muncul di mata Dylan. "Kenapa? Setiap gadis di Kyoto ingin menikah denganku. Tetapi itu tidak termasuk aku." "Pokoknya, aku akan memberikan jawabannya kepadamu nanti. Sekarang aku pergi dulu." Lalu Dylan membalikan badannya dan melangkah pergi. Jelas dia tidak percaya dengan ucapannya yang mengatakan itu hanya candaan, dan Alicia memang benar-benar hanya bercanda. Begitu Dylan pergi, pengawal yang menjaga di sudut ruangan juga segera mengikutinya. "Hei, kau berhentilah. Mari kita berdiskusi sebentar." Melihat Dylan yang telah pergi, Alicia dengan cepat mengejarnya, tetapi dia dihadang oleh para pengawalnya. "Maaf, Nona. Tolong berhenti." "Tidak, aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya." Para pengawal tidak bergerak sama sekali. Tampak sangat jelas tidak ada yang bisa mendekatinya jika tak ada izin dari Dylan. Ternyata inilah alasannya mengapa ada begitu banyak wanita di tempat itu yang jatuh cinta dengan Dylan, dan semua tamu pria juga ingin berbicara dengannya, tetapi tak ada satupun yang benar-benar berani mendekatinya.
Akhirnya Alicia hanya bisa melihat Dylan pergi dengan helikopter. Dia tampak kesal karena jangan-jangan pria ini benar-benar menganggap candaannya tadi itu dengan serius. Tetapi rasa kesal itu dengan cepat hilang. Jika orang normal pasti tidak akan menganggapnya serius. Berjanji menikahnya memang sudah zaman apa sekarang. Di era ini tidak mungkin ada orang yang benar-benar mempertimbangkan untuk membuat janji menikah setelah diselamatkan oleh orang lain. Dia pasti sedang bercanda dengannya. Tetapi cara dia bercanda juga persis sama seperti sikap pria itu sendiri, serius dan dingin sehingga membuat Alicia berpikir bahwa dia benar-benar serius. Alicia mencemberutkan wajahnya, dia benar-benar telah dipermainkan oleh pria itu. Teringat akan hal ini, akhirnya Alicia tidak lagi berpikir untuk mencari cara bagaimana menjelaskannya kepada Dylan. Lalu dengan hati-hati dia melihat Villa Sebastian ini yang dulunya adalah Villa Diaz. Apa yang sebenarnya terjadi hingga keluarga sebesar keluarga Diaz dapat sirna dan sepenuhnya digantikan oleh keluarga Sebastian? Alicia sedang memikirkan hal itu ketika tiba-tiba ada beberapa wanita yang menghampirinya dan tersenyum. Nona Diaz, aku merasa kau sangat menarik. Apakah keberatan jika kita berteman? Nona Diaz, postur badanmu sangat bagus. Apakah kau punya rahasia cara menjaga bentuk badan agar tetap terlihat bugar? Ayo, mari kita bertukar nomor ponsel. Nanti setelah kembali ke Kyoto, kita masih bisa tetap berhubungan satu sama lainnya. Beberapa wanita ini tampak begitu lembut seolah-olah mereka benar-benar ingin berteman dengannya. Tetapi Alicia dengan mudah dapat melihat tujuan mereka di balik ucapan ini. Lalu dia pura-pura tidak mengerti dan mengangguk dengan polos. Oke, aku juga sangat ingin memiliki beberapa teman di sini. Dan di sini Alicia dikelilingi oleh para sosialita yang mengobrol bersamanya dengan antusias. Di lantai atas, Marsha yang dikerumunin oleh banyak orang akhirnya terbangun. Begitu membuka matanya, dia melihat Selena sedang memegang tangannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sementara itu David yang berada di sampingnya tampak bingung dan tidak terlihat ekspresi khawatir sama sekali di matanya. Dan tiba-tiba saja Marsha memiliki rasa benci di dalam hatinya. Semua ini gara-gara Alicia, si jalang keparat itu yang telah merebut kasih sayang ayahnya. Marsha tampak kesal dan sedih, air mata pun berlinang di wajahnya. Mama! Sayang, kau sudah bangun. Jangan menangis, jangan menangis, ujar Selena dengan hati tertekan. David yang berada di sebelahnya melihat Marsha sudah bangun lalu segera berkata bahwa dia ingin turun ke bawah. Marsha, ada begitu banyak tamu di bawah. Nanti setelah kau bangun, rapikanlah dirimu. Aku akan turun untuk mengurus para tamu dulu. Setelah David selesai berbicara, dengan bergegas dia membalikkan badannya dan pergi tanpa menunggu sepasang ibu dan anak itu berbicara. Begitu pintu ditutup, Marsha yang sudah tidak tahan dengan sikapnya langsung meraih bantal dan melemparkannya ke pintu. Ma, kau lihat papa, aku sudah tak tahan lagi. Aku ingin Alicia segera menghilang dari sini. Mata Selena juga tampak penuh dengan amarah. Awalnya ini adalah pesta ulang tahun putri kesayangannya, tetapi perhatian semua tamu malah jatuh pada Alicia. Selena menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, kemudian berbalik badan untuk menghibur putrinya. Sayang, jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi padanya begitu dia kembali, ayahmu pasti akan mencurigai kita. Kau tahu, ayahmu adalah seorang yang sangat macho dan dia paling benci dengan orang yang tidak mau menurutinya. Jadi kau harus bersabar. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Marsha sambil menutupi wajahnya. Dia menangis dengan getir. Pesta ulang tahunku benar-benar hancur. Semua orang pasti akan menertawakan aku ketika aku kembali. Wanita-wanita itu
paling suka bergosip di belakangmu. Selena baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba suster pengasuh Marsha mengetuk pintu dan masuk. Dengan gembira dia memegang sebuah amplop di tangannya dan berkata, "Ada kabar gembira, Nyonya. Nona, ini adalah kabar yang sangat baik." Marsha memalingkan wajahnya dengan tanpa minat. "Tidak ada kabar lagi gembira dalam hidupku sekarang. Semuanya adalah kabar buruk. Hari ini adalah hari terburuk dalam hidupku." Tahta kehormatannya telah direbut oleh Alicia dan dia malah pingsan di depan umum. Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh para sosialita itu tentang dia. Tetapi Selena yang tampak tenang bertanya kepada suster itu, "Kabar baik apa? Apa yang kau pegang di tanganmu itu?" Suster itu segera mendekat dan berkata, "Aku baru saja menerima paket yang ditujukan kepada Nona Marsha. Paket itu memiliki lambang Royal Cafe Institute di atasnya." "Benarkah?" ujar Selena yang buru-buru mengambil paket itu dari susternya. Setelah itu dia membukanya dan melihat kata-kata yang tertulis di dalamnya. Lalu dengan senang dia meraih tangan Marsha dan berkata, "Marsha, ini benar-benar kabar yang sangat baik. Kau adalah juara pertama dari kompetisi kopi sosialita waktu itu." Kompetisi kopi sosialita adalah acara yang diselenggarakan bersama oleh semua barista top di dunia ini. Jika memenangkan kompetisi ini, maka si pemenang akan menjadi brand ambassador Cafe Skywalk dari perusahaan keluarga Torres. Sungguh luar biasa sekali untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi ini, dan putri kesayangannya malah sampai dapat memenangkan kompetisi tersebut. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuknya. Saat Marsha mendengar berita itu, lalu dengan senang dia mengambil dokumen tersebut dan membaca dan melihatnya berkali-kali. Selain ucapan selamat yang tertera di atasnya, dia juga diberitahu untuk pergi ke Hotel Grandville di Atama minggu depan untuk menghadiri upacara penghargaannya. Sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, Dylan juga akan datang untuk memberikan penghargaan dan mengumumkan brand ambassador baru dari Cafe Skywalk. Dan tiba-tiba saja Marsha merasa sangat bahagia. Selena lalu berkata sambil tersenyum, "Pesta ulang tahunmu kali ini pasti diingat oleh Tuan Muda Torres. Nanti ketika kau muncul, dia pasti akan memperlakukanmu dengan cara yang berbeda." Marsha meremas kertas itu dengan erat dan berkata dengan penuh semangat, "Iya, Tuan Muda Torres pasti akan memiliki kesan mendalam kepada aku. Setelah aku mendapatkan status brand ambassador itu, para sosialita terkenal yang suka menggosip diriku pasti akan tutup mulut sekarang. Dan dia akan menjadi topik perhatian orang-orang lagi. Siapa tahu saja Dylan juga tidak akan pernah melupakannya lagi." Ini benar-benar kabar yang sangat baik sekali. Lalu Selena melepaskan gelang giok di tangannya dan memberikannya kepada suster itu sambil berkata, "Berita yang kau bawakan ini sangat bagus. Ini hadiah untukmu." Suster itu tanpa sadar menolaknya. "Nyonya, ini tidak baik. Aku hanya membantu mengambilkan paketnya saja. Bukankah gelang ini bernilai ratusan ribu dolar?" Selena dengan paksa memegang tangan suster itu dan berkata, "Gelang ini bukan hanya bernilai ratusan ribu dolar. Coba kau pilih salah satu toko di luar sana untuk menanyakan kepada mereka berapa harga jualnya. Aku dapat dengan pasti mengatakan bahwa mereka pasti akan menghargainya minimal 1 juta dolar. Tentu saja ini bukan masalah utamanya. Hadiah ini kuberikan kepadamu karena aku juga perlu kau membantuku untuk melakukan satu hal lagi." Ketamakan di mata suster itu tak dapat disembunyikannya. Jadi dia mengambil gelang itu dan bertanya, "Hal apa, Nyonya? Asalkan Nyonya katakan, aku pasti akan melakukannya." "Bantu aku mengawasi Alicia. Jika dia bersikap aneh dan tidak biasa,
maka kau harus langsung melaporkannya padaku. Baik, aku pasti akan mengawasi gadis liar dari pedesaan itu dengan baik. Ketika mendengar ucapannya ini, Selena tampak ada sedikit keraguan di matanya. Apakah Alicia benar-benar berasal dari pedesaan? Anak buah yang dia kirim untuk menjemputnya belum kembali dan tak ada berita sama sekali. Apalagi alamat yang diberikan oleh Alicia itu berada di Pulau Yordan dan bukan daerah pedesaan. Saat Alicia, si gadis liar itu, memberikan alamatnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira setelah 10 tahun gadis itu mungkin pergi dari desanya untuk bekerja di Pulau Yordan. Tetapi sepertinya sekarang dia harus menyelidikinya dengan cermat mengenai apa yang telah dilakukan gadis ini dan di mana dia tinggal selama 10 tahun terakhir. Sikap dan caranya bertutur kata itu tampaknya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang gadis yang tumbuh besar di desa. Saat dia memikirkan hal ini, mau tak mau Selena juga memperingati putrinya. Marsa, Mama rasa gadis itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Kau jangan bertindak gegabah sebelum aku selesai membuat rencana pembalasannya. Jangan sampai kau melakukan sesuatu yang akan membuatnya waspada. Nantinya kita malah akan repot sendiri. Aku tahu. Marsa mengatakan tahu dengan mulutnya, tetapi hatinya dia sama sekali tidak peduli. Memangnya apa yang dimiliki oleh seorang anak yang berasal dari desa selain mewarisi kecantikan dari ibu kandungnya? Apa mungkin IQ ibunya juga bisa diwariskan? Hal-hal seperti IQ dan bakat sangat tergantung pada pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. Dia memiliki prestasi yang sangat baik dalam hal kebudayaan dan dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua sosialita. Lagi pula dia telah menghabiskan banyak uang untuk berlatih, sedangkan gadis desa itu bisa menyelesaikan sekolah SMA-nya saja sudah bisa dikatakan sangat beruntung. Apa menurutnya Marsa tidak bisa membereskan seorang gadis desa? Kali ini dia hanya salah perhitungan saja. Ma, aku punya ide. Aku ingin mengundang Alicia untuk datang menghadiri upacara penghargaan bersamaku. Saat itu, Alicia pasti akan merasa malu saat melihat ada kesenjangan yang cukup jauh antara aku dan dirinya. Selena tampak berpikir sejenak dan merasa bahwa cara ini boleh dilakukan. Boleh saja, kau jangan hanya mengundangnya saja, tetapi ajak juga ayahmu untuk pergi bersamanya. Biarkan dia tahu dan melihat sendiri bahwa di antara kedua putrinya, kaulah yang memiliki masa depan yang lebih cerah dibanding Alicia. Kedua orang itu tampak begitu bersemangat dan menantikan Alicia mempermalukan dirinya sendiri untuk melihat ekspresinya yang memalukan. Seorang gadis desa yang hanya mengandalkan kecantikannya saja tidak akan dapat bertahan lama di Kyoto.